Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Jumpa lagi bersama Bapak Pak Franky yang hari ini akan memberikan materi pembelajaran tentang disiplin pegawai. Tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran yang disampaikan Bapak. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu. Bapak sudah membahas banyak hal tentang disiplin pegawai. Ada manfaat dari disiplin pegawai, ada tujuan dari disiplin pegawai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi lanjutan kewajiban dan tanggung jawab. Bicara tentang kewajiban dan tanggung jawab, pasti sudah tahu apa itu kewajiban dan tanggung jawab. Seperti halnya yang ada di pegawai negeri sipil ataupun pegawai swasta. Bicara tanggung jawab dan kewajiban, seseorang yang bekerja di perusahaan atau di instansi, dia harus menunjukkan bahwa kemampuan dan kreativitas yang ia dapati dan ia peroleh setelah dia belajar di SMA kah, di SMK kah, atau di bangku kuliah kah, dia mampu menerapkan itu dalam setiap pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan kepada dia. Kemudian bicara kewajiban seorang pegawai negeri sipil itu sudah pasti ada tertuang dalam undang-undang. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil harus sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai seorang pegawai negeri sipil harus mesti dilakukan dengan sesungguhnya. Karena memang tanggung jawab itu sangat perlu di dalam dunia pekerjaan, apakah itu di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Kemudian, kewajiban dan tanggung jawab itu ada terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas. Dan yang ketiga adalah kewajiban loyalitas. Ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap pegawai negeri sipil ataupun swasta. Yang kedua adalah kewajiban perusahaan pada karyawan. Kalau misalnya bicara tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan, kasih contoh misalnya perusahaan akan memberikan tunjangan gaji kepada karyawan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Kalau misalnya kita bahas tentang kewajiban perusahaan terhadap karyawan, ada beberapa hal. Yang pertama adalah perusahaan tidak melakukan diskriminasi. Yang kedua adalah perusahaan memberikan gaji secara adil. Dan yang ketiga adalah perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Dan yang paling terakhir adalah perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Jadi ada 4 hal kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Kasih contoh dari 4 kewajiban tadi, misalnya saja perusahaan tidak melakukan diskriminasi. Artinya apa? Bahwa ketika dalam penerimaan karyawan di salah satu perusahaan, jangan sampai ada memilah-milah. Misalnya saja karyawan menerima orang yang diberikan sogokan atau diberikan uang, itu harus dihindari oleh satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Artinya apa? Bahwa karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut, dia harus diperhatikan oleh perusahaan dengan kesehatan. Ketika dia sakit, harus diberikan bantuan kesehatan dari perusahaan terhadap si karyawan tadi. Yang ketiga adalah perusahaan memberikan gaji secara adil. Sudah pasti bahwa ketika karyawan bekerja di salah satu perusahaan, maka perusahaan wajib memberikan gaji secara adil. Jangan sampai ada pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap gaji si karyawan tadi. Dan yang paling terakhir adalah perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Artinya dalam menjalankan tugas, perusahaan dan karyawan punya aturan yang berlaku, ada undang-undang yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu,
ketika memberhentikan seorang karyawan, perusahaan harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh si karyawan tadi. Kemudian yang berikut adalah kewajiban pegawai negeri sipil. Kalau misalnya pegawai negeri sipil itu setelah diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka ada aturan yang selalu mengikat setiap apa yang dia kerjakan. Misalnya saja, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 3, setiap PNS wajib 1. mengucapkan sumpah dan janji PNS. Yang kedua adalah mengucapkan sumpah janji jabatan. Yang ketiga, setia taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah tingkat dan jenis hukum disiplin. Bicara tentang hukum disiplin itu sudah tertuang dalam undang-undang. Misalnya saja peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dengan tingkat dan jenis hukum disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tadi. Tertuang dalam pasal 7 yang terdiri dari yang pertama adalah tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Jadi ketika seorang pegawai negeri sipil dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan, maka ada 3 hukuman yang harus dia dapatkan. Kasih contoh misalnya, seorang pegawai negeri sipil dia melakukan korupsi di dalam instansinya, maka sudah pasti yang akan diberikan hukuman kepada dia adalah hukuman yang bersifat disiplin berat. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Pak Frenkie pamit dari kalian semua. Assalamualaikum.